Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Agar menikah tak salah arah, ya, memilih yang sejalan, sepemikiran dan seiman. Itu nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Cep ya. Tapi Ustadz, izinkan saya membacakan pertanyaan dari netizen, dari jamaah yang ada di rumah yang sudah masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwah_btv_official. Sudah ada dari @taurus kepala banteng. Assalamualaikum Ustadz, yang kasih pisan. Alhamdulillah. Mau cerita nih Ustadz, saya ini dan kekasih lagi mempersiapkan pernikahan. Insya Allah kami akan menikah akhir tahun nanti. Mohon doanya ya Ustadz agar semuanya berjalan lancar. Jadi begini Ustadz, kalau kata orang tua dulu kan, semua hal harus dibicarakan sebelum menikah. Mulai dari finansial, akan tinggal di mana, sampai jumlah anak. Kamu mau anak berapa? Aku mau anak 11. Biar bisa bikin klub bola katanya. Iya. Nah, jadi itu sebenarnya saya dan kekasih sama-sama ingin memiliki keturunan setelah menikah. Tapi kami memiliki perbedaan pendapat terkait waktunya. Suami saya ingin langsung punya anak setelah menikah. Nah, tapi saya sendiri maunya menunda-nunda dulu, ingin menikmati masa-masa lebih lama sama pasangan suami istri. Soal anak kan memang harus dibicarakan awal sebelum menikah ya Tat. Tapi kami belum menemukan titik terangnya nih, sehingga sekarang alias belum ada yang mau mengalah. Nah, menurut Ustadz, saya sebaiknya bagaimana nih? Apakah menuruti keinginan calon suami untuk membatalkan pernikahan? Dan kata orang tua dulu juga bilang lebih baik menikah dengan orang yang sejalan dengan kita. Itu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik, terima kasih Kang Bedu. Ibu sudah dengar ceritanya barusan Ibu? Ibu yang di rumah dengar? Yang di rumah dengar sudah pasti. Ibu dari cerita yang tadi dia itu bingung, gimana ya? Saya sama calon suami ini agak sedikit beda pendapat. Beda pendapat Ibu. Yang namanya pernikahan kan memang dua kepala dijadiin satu. Yang namanya miskomunikasi, beda pendapat pasti ada. Tapi kita bisa meminimalisir agar perbedaan pendapatnya itu tidak terlalu jauh Ibu. Makanya di Islam itu ada bahasa, kalau orang tua dulu bilang ke kita, nikah itu harus yang sekufu. Itu dari bahasa Arab, sekufu itu al-kuf'u. Al-kuf'u itu dalam lisanul Arab diartikan dengan an-nadhiru wal musawi. Sekufu itu sepadan dan setara. Makanya orang tua kita dulu Kang Bedu. Yes. Kang Bedu masih ada? Masih ada. Orang tua kita dulu Ibu, kalau ngenasehatin kita kalau nikah, udah nikah sama yang sekufu aja, nggak usah yang jauh-jauh. Sepupu tuh berarti sekufu. Oh, sedangkan sepupu di kamar sepupu. Bukan. Sekufu itu yang sepadan. Misal nasabnya sepadan, tidak terlalu jauh. Pendapatannya sepadan, status sosialnya sepadan, akhlaknya juga sepadan, agamanya juga sepadan. Jangan sampai kita nikah beda agama. Tapi ya. Ada agama sepadan, ada Pak Ustadz. Sama-sama Islam maksudnya nikahnya Kang Bedu. Dia agamanya sepadan. Agama apa sepadan Pak Ustadz? Bukan, sama-sama agama kepribadiannya. Iya. Sama-sama Islam. Biar apa? Adaptasinya tidak terlalu jauh. Kalaupun jomplangnya nggak jomplang banget Ibu. Atau jangan sampai kita orang biasa yang gajinya UMR nikah sama anak raja. Itu kan tidak sekufu, tidak sepadan, tidak setara. Nanti gimana? Takutnya kita yang tidak dihargain. Gaji kita
5 juta, istri kita gajinya 100 juta. Coba itu, mau gimana? Makanya harus nikah dengan yang sekufu namanya, Bapak Ibu. Bapak-bapaknya ada nggak? Ada. Di rumah kan ada. Contoh lagi dari segi usia sebetulnya, dari segi usia juga itu harus dipertimbangkan. Kang Bedu misalkan nanti usianya 60 tahun. Menikah dengan perempuan 20 tahun. Itu kan jauh banget. Telat banget saya nikahin 60 tahun, Pak Ustaz. Ini kan contoh. Iya. Masalahnya kalau tidak sepadan, tidak setara, nanti akan ada jomplang atau kultur shock. Culture shock ya. Kang Bedu nikahin umur 20 itu kan Gen Z banget. Tahu Gen Z, Bu? Gen Z itu mereka punya love language. Wish. Asik. Tahu love language enggak? Bahasa cinta, bahasa cinta. Nih kan nggak nyambung kan? Makanya kebayangkan kalau suami ibu meninggal nikahnya sama anak umur 20 tahun. Iya, Itu nggak bakal nyambung banget. Sayang, aku kan love language-nya word of affirmation. Bingung aki-akinya. Iya. Word of affirmation apa? Ih, ayang mah gitu nggak ngerti. Atau kasih tahu ayang, word of affirmation tuh ayang, aku tuh suka dipuji-puji. Bilang aku pengen dipuji gitu. Nggak nyambung. Butuh validasi. Iya. Makanya dari segi umur biar adaptasinya tidak terlalu jauh, nyari yang sekufu. Misal ibu umurnya 60, cari nanti 75. ibu nikah minimal yang 75 ke inian. Naik. Iya. Ya beda 2 tahun, 3 tahun. Dari segi status sosial juga harus yang sekufu, setara dan sepadan. Maka dalam memilih pasangan, Nabi itu memberikan nasihat kepada kita. Apa kata Nabi? Tunkahul mar'ah li arba'in. Nikahilah perempuan itu dengan 4 pertimbangan. Yang pertama, good looking. Tahu good looking? Good, baik, looking, lihat baik-baik. Good looking itu cantik. Nikahilah perempuan karena cantik. Yang kedua, nikahilah juga perempuan karena tajir, banyak uangnya. Yang ketiga, nikahilah juga perempuan karena apa? Bintinya bagus, turunannya bagus. Dan yang keempat, nikahilah perempuan karena agamanya. Tapi kata Nabi, kalau kalian wahai para laki-laki ingin pernikahannya bahagia di dunia dan di akhirat, utamakan nikahi perempuan karena agamanya. Begitupun, tepuk tangan dulu. Begitupun dengan perempuan, ketika menikahi laki-laki, pertimbangannya 4 tadi. Good looking, tajir, atau biar gampang ganteng, jangan ganteng, Ustadz Encep nih, kan ganteng. Spesifik banget itu. Spesifik banget. Encep itu kan dari bahasa Jerman, dari kata kasep itu ganteng maksudnya. Oh iya betul, makanya itu balik lagi umum. Kasep. Perempuan juga sama, ketika akan memilih pasangan, cari pasangan yang tajir, good looking, nasabnya bagus, dan agamanya juga. Tapi kalau ingin menjadi seorang perempuan yang paling bahagia, ketika nikah menjadi istri yang paling bahagia, utamakan ketika memilih pasangan nomor 1 agamanya, biar nikahnya tidak salah arah. Bukan bibir bergincu, bukan alis berukir, yang kudambakan gadis yang punya malu. Dijawab tuh sama istrinya, bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, bukan leher berkerut, berdasi, yang kudambakan suami yang punya hati. Suami yang punya hati itu suami yang agamanya bagus, ibu-ibu. Makanya jangan mencintai laki-laki yang tidak mencintai Allah. Kalau Allah aja dia tinggalkan, apalagi ibu. Bukan ku menolakmu untuk mencintaimu,
Tetapi lihat dulu, kau tak punya malu. Kenapa saya jadi nggak punya malu? Nah, jangan nikahi wanita yang tidak punya malu. Pak. Oh, itu maksudnya. Iya. Siap. Karena kan kalau wanita yang tidak punya malu, dia nanti bisa malu-maluin. Nah, itu dia. Makanya perempuan yang tidak malu-maluin itu perempuan yang soleha. Makanya nggak salah kalau kita mengutamakan agama. Perempuan soleha dalam keadaan apapun dia akan tetap menemani kita. Hanya istri yang soleha. Nyanyi lagi boleh nggak? Kasihan ibu-ibu takut pada ketawa. Tapi ini mah bukan sembarangan lagu, nasihat loh Bu. Nasihat. Itu dari hadis loh Bang Haji itu. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup. Itu nasihat banget. Perempuan soleha itu perempuan yang tetap setia. Kita suami meninggal tetap setia, ngedoain Bu, sampai dia berkata, sayang, kalau nanti aku di surga, aku tidak mau sama siapa-siapa, aku ingin tetap di samping kamu, wahai sayang aku tercinta. Baik, tepuk tangan untuk Ustadz Cep Ibu. Yes. Sekarang udah kasih kesempatan lagi. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau Ustadz Cep? Ya, mau banyak Ustadz, banyak yang mau. Alhamdulillah banyak yang mau. Biasanya Kang Bedu kenapa jadi kalau saya kan yang mau, kalau Ustadz Cep banyak yang mau. Curang, giliran nenek-nenek ke saya. Nah, silakan tadi Ibu ada yang mau tanya. Ah iya Ibu, enggak, ini enggak ada nenek-nenek di WhatsApp. Oh enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Ibu Nisa Suherni dari Majelis Taklim Nur Hidayah yang beralamat di Cikarang. Mau curhat Pak Ustadz? Boleh. Saya terbilang dari kehidupan yang sederhana Pak Ustadz. Saya dan suami saya, tapi alhamdulillah kehidupan saya cukup walaupun sederhana Pak Ustadz. Saya dan suami saya kalau pagi berjualan bubur, kalau malam berjualan nasi goreng Pak Ustadz. Saya dan suami saya memiliki anak perempuan yang berusia 23 tahun dan anak saya sekolah SMA dan baru bekerja di sebuah perusahaan Pak Ustadz. Masalahnya Pak Ustadz, anak saya ini sudah ngebet pengen nikah Pak Ustadz. Yang mana nih? Dengan anak saya yang perempuan. Oh iya yang perempuan tadi yang sudah ngebet pengen nikah Pak Ustadz dengan temannya yang di sekolah SMA itu Pak Ustadz. Dan suami saya belum setuju Pak Ustadz. Kenapa? Jadi pengen suami saya tuh biarin dia puas-puasin dulu kerjanya. Mudah-mudahan kehidupannya itu kan kalau lama-lama kerja bisa mapan Pak Ustadz. Iya. Dan juga mudah-mudahan insya Allah dapat berjodoh dengan orang yang berpendidikan lebih tinggi atau orang pinter lah gitu Pak Ustadz. Ya istilahnya anggap aja lah kasarnya pengen ya, suami saya begitu. Calonnya yang sekarang mah kayaknya kurang masuk kriteria kita lah gitu. Anggap aja seperti itu lah ya. Dan kalau saya mah Pak Ustadz, saya mah setuju aja Pak Ustadz kalau anak saya misalkan berjodoh dengan temannya itu yang di SMA itu Pak Ustadz. Karena kalau menurut saya mah kalau misalkan anak saya berjodoh dengan orang yang lebih pintar atau yang kehidupannya yang tinggi lah gitu ya, takutnya dia tidak nyambung. Kalau ngomong nggak nyambung. Iya, takutnya dia nggak nyambung kalau udah ngomong Pak Ustadz. Ya kalau nggak nyambung nggak mungkin ngomong. Dia nyambung dulu baru ngomong. Jadi bagaimana Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz nih, apa benar kata suami atau saya? Dan seperti itu Pak Ustadz, mohon diterangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diterangkan Pak Ustadz. Suaminya pengen anaknya nggak usah kawin dulu lah,
Ntar aja kamu kerja aja dulu biar sampai mapan. Siapa tahu kamu bisa dapat suami yang lebih berpendidikan, lebih mapan secara ekonomi, lebih pendidikan secara pendidikan ya kan, lebih tinggi. Tapi ibunya nggak setuju. Saya mau berdua sama temen yang SMA aja dah. Kawin sama yang selevel SMA, sepadan sepemikiran. Biar kalau ngomong nyambung. Takutnya dia SMA kawin sama profesor. Ngomongin tuh gak nyambung. Iya betul. Nah menurut Pak Ustadz bagaimana nih? Pilihan ibu benar atau pilihan bapak yang benar? Baik. Ibu, kalau anak sudah ngebet pengen nikah dan kalau dua-duanya sudah kerja, tinggal restuin aja. Daripada nanti anaknya repot sih. Daripada nanti anaknya kawin lari. Yang kita khawatirkan adalah ketika kita tidak merestui, anaknya melakukan perbuatan yang dilarang agama. Nah, backstreet Bu di belakang kita. Betul. Tapi Ustadz, gimana atuh? Mereka kan belum punya apa-apa, kan sudah kerja. Kata Allah apa? Nikahkanlah orang-orang jomblo, orang-orang bujang di antara kalian. Abid-abid kalian, hamba yang laki-laki ataupun yang perempuan dari kalian, nikahkanlah. Kalaupun mereka miskin, kata Allah, yughnihimullahu, maka nanti Allah yang akan mengkayakannya. Allah loh yang bilang, ibu, waktu dulu kita nikah, emang kita langsung punya gedong? Ngontrak, cek. Dulu motor nyicil. Yang mana kalau pintu kamar mandinya pakai paku Bu? Iya. Kunci kamar mandinya. Sekarang aja ibu enak. Ya, dulu mah sama, piring satu, gayung bocor, sampo kadang diisi ulang. Ya ampun. Tidur sama motor sekalian kan? Ruang tamu juga, dapur juga, parkir motor juga. Iya, ruang tamu, kemudian ruang keluarga, garasi. Sama itu tempatnya. Ibu, kalau sekarang anak kita belum kelihatan sama kita, kita pegang janji Allah, menikahlah, maka Allah yang akan mengkayakannya. Ibu sekarang emas di mana-mana, seragam ganti tiap minggu. Seragamnya mah ganti, akhlaknya nggak ganti. Ibu yang di sono. Bukan yang Cikarang Barat, bukan. Cikarang Timur, yang pindah ke Barat. Ibu, dulu waktu awal kita nikah, kita juga tidak punya apa-apa. Maka ketika ada niatan baik, bagus loh itu anaknya. Ada niatan baik, ketika dia sudah saling mencintai, dia kunci dengan pernikahan. Apa tadi yang kita takutkan? Takut anak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, yang dilarang agama. Makanya ibu restuin, sampaikan ya sama bapaknya, atau mungkin bapaknya sedang nonton, restui anaknya, doakan anaknya. Terus bagi kita juga ibu-ibu yang punya anak masih jomblo nih, tolong ya Bu ya, itu jangan didesak mulu suruh nikah kalau belum mau. Ingat, anak kita yang jomblo itu tidak butuh motivasi, yang mereka butuhkan mertua yang simpel dalam resepsi. Nah, tepuk tangan. Tidak memberatkan maharnya ya Pak Ustadz. Kadang kan yang bikin anak sekarang mikir 10 kali 20 kali nikah gara-gara apa? Resepsinya. Biaya gedung. Wah, gedung 100 juta. Catering. Undangan 200 orang, berarti jadi 300. 500. Betul. Sekarang nunjuk langit doang bisa 5 juta Kang Bedu. Oh, itu bisa? Iya. Nunjuk langit 5 juta? Kan kalau priwet begitu. Oh iya, 5 juta itu Kang Bedu. Bayangkan. Kalau begini itu berapa juta? Iya. Cuma nggak tahu nunjuk langit kan? Nggak, dulu mah nggak ada priwet. Apaan priwet ya? Iya. Sekarang mah gitu gitu doang 5 juta. Kenapa Ustaz tahu? Pengalaman. Tapi sekarang lagi trennya Bu ya, nggak usah khawatir anak-anak zaman sekarang, lagi tren nikah sederhana. Langsung datang ke KUA, sederhana, undang keluarga, terus kemudian makan-makan di restoran. Betul, sudah cukup. Cuma habis berapa Bu? Nggak nyampe semiliar itu Bu. Tapi biasanya yang jadi ribet kan orang tuanya. Iya. Nah, kamu itu kan anak pertama mama loh.
Mama tuh dipandang loh sama orang. Iya. Gimana Kamu tahu, mama itu di sini pejabat, Bu RT di sini. Di Bang Bu RT dong. Lah kan pejabat sama. Pejabat. RT itu digaji loh Bu. Ih. Jangan salah. Jangan salah. RT itu digaji. Digaji kan? Iya. Setiap pejabat yang menerima gaji dari pemerintah itu pejabat. Pejabat. Tuh, Kamu nggak lihat mamah ini Bu RT? Mamah malu sama warga mama. Kalau cuma di restoran doang, minimal gedung. Ya. Gitu. Tepuk tangan si ibu sudah. Kayaknya terwakili banget ya, terwakili ibu. Ya. Oke, baik. Tepuk tangan buat Ibu Nisa. Setelah Ibu Nisa siapa? Ada Ibu? Iya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Hasanah dari Majelis Talim Al-Mulia Al-Umiyah Aluminium. Al-Umiyah. Al-Umiyah. Dari Cikarang Barat. Oke. Izin curhat ya Pak Ustadz. Silakan. Bangga. Ibu Umi ya namanya. Nur Hasanah. Nur Hasanah, mohon maaf. Al-Umiyah. Al-Umiyah Cikarang Barat. Silakan Ibu Nur Hasanah. Jadi saya tuh punya anak gadis ya. Dia tuh mau nikah sama pacarnya. Ibu punya anak gadis. Jadi tuh apa tuh? Apa? Calon besan saya tuh terlalu ini ya apa ngatur gitu, ibaratnya ngatur mah. Siapa yang protektif? Calon ya terlalu mengatur, terlalu menjaga atau terlalu ngatur lah ya. Iya, ngatur lah istilahnya gitu ya. Karena tuh adatnya terlalu kental ya, terlalu kental inilah gitu adatnya. Dominan banget lah gitu ya. Tapi seagama sih sama saya. Ya, seiman lah ya. Seiman lah gitu. Karena adatnya itu ya, gimana ya, terlalu ini gitu ya. Beda secara budaya mungkin kali ya. Iya mungkin bisa jadi gitu. Beda culture ya. Jadi yang saya iniin tuh saya takut gitu. Nantinya anak saya setelah nikah tuh jadi diatur-atur sama calon mertuanya ini sama mertuanya ini. Oh, mertuanya yang ngatur mertuanya. Mertuanya. Ya, calon besan. Calon besan. Ibu, bukan calon menantu anak ibu, bukan calon menantu ibu bukan. Iya. Oh, ya mertuanya, oke. Kalau saya sih nggak masalah ya, anak saya mau nikah, mau cara gaya gimana gitu. Yang penting ini dah secara syariat Islam gitu ya. Namanya sesuai ajaran Allah gitu ya, gitu sunnah Nabi dah gitu, sunnah Nabi Muhammad gitu. Iya. Gitu. Jadinya gimana gitu cara saya nasehatin anak saya agar tidak ikut gitu ajaran mertuanya yang terlalu ini apa ya? Keras. Iya, terlalu apa terlalu ya? Menurut ngatur. Terlalu keras, terlalu mengatur. Terlaluan. Terlalu ngatur ngikut ajaran dia yang terlalu ini ya, menganut yang apa tuh? Menurut ibu itu tuh tidak sesuai dengan syariat. Iya, syariat gitu ya. Gitu. Oh, perbedaan keyakinan, tapi sama seagama. Tapi cuma cara ininya berbeda. Beda gitu. Cara nganut ininya beda gitu. Iya. Jadi gimana cara saya nasihatin anak saya agar tidak terbawa gitu. Sama ajaran yang nanti sama suaminya atau mertuanya kayak gitu. Walaupun nanti tetap harus menikah. Iya, orang menikah. Iya. Kalau mau nggak mau biar praktis, biar nggak kebawa, udah nggak usah nikah gitu. Nggak juga. Iya nggak juga. Nggak juga. Tetap pengen nikah ibu anaknya ya. Iya. Tapi jangan, kalau bisa jangan sampai terbawa oleh ajakan mertua yang dianggap ibu nggak sesuai lah dengan gitu. Yang ibu yakini gitu. Ya, seperti nanti itu. sesuai nikah gitu lah namanya. Ini takutnya dia terbebani atau gimana gitu. Tadi saya takut juga gitu. Saya juga anak takut saya. Bu, saya takut dengan apa pertanyaan ibu ini. Untung saya nangkep. Iya. Ya udah itu aja ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, jamaah jangan kemana-mana. Kita akan dengarkan jawaban Ustadz Jeff setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.